Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Teman-teman wartawan yang saya hormati, hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers untuk pelaksanaan APBN kita, kinerja dan fakta hingga akhir Maret 2024. Tentu banyak sekali kejadian yang berkembang, terutama pada bulan April ini. Kita akan singgung untuk environment yang bergerak sangat cepat ini. Namun untuk data APBN kita akan lakukan terutama sampai dengan akhir Maret 2024. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman media yang merayakan. Yang tidak merayakan juga tetap maaf lahir batin, tidak berarti tidak mohon maaf pada yang tidak merayakan. Baik, saya mulai ya. Untuk kinerja APBN sampai dengan Maret 2024 tetap sesuai atau paling tidak dalam track di dalam Undang-Undang Nomor 9 ya tahun 2023. Kinerja akhir Maret itu berarti 1 triwulan atau 1/4 dari perjalanan tahun ini. Terlihat cukup positif, meskipun kita juga tetap waspada. Karena 2024 ini terutama masuk ke triwulan kedua, banyak perubahan di dalam geopolitik dan global economy yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia, dan tentu Indonesia termasuk, dan kemudian juga terhadap APBN. Pertama untuk pendapatan negara. Kita telah mengumpulkan 620,01 triliun, ini 22,1% dari target. Satu kuartal ya, ini berarti 1/4 dari 1 tahun. Ada penurunan 4,1%. Seperti diketahui bahwa tahun 2022-23 growth dari penerimaan negara itu sangat tinggi. Jadi walaupun kita memahami akan ada koreksi, kita tetap hati-hati. Jadi dalam hal ini penurunan 4,1% year on year. Kedua, dari sisi belanja 611,9 triliun atau dalam hal ini 18,4% dari pagu belanja tahun ini sudah dibelanjakan. Jadi kalau penerimaan negara kita mengumpulkan 22% dari target, belanja 18,4% dalam 1 kuartal ini. Dan kalau kita lihat belanja kuartal pertama ini, yaitu Januari sampai Maret, 18% kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti memang ada belanja-belanja yang cukup front loading seperti penyelenggaraan pemilu. Posisi total dari APBN kita masih surplus 8,1 triliun atau 0,04% dari GDP. Dari sisi keseimbangan primer, surplus 122,1 triliun. Kita masuk ya kepada environment ekonomi yang mempengaruhi kinerja APBN kita, dan nanti saya akan masuk ke detail masing-masing bagian dari APBN, penerimaan belanja dan pembiayaan. Untuk situasi geopolitik, dan nanti saya juga akan sampaikan hasil dari pertemuan Spring Meeting dan G20 di Washington DC minggu lalu. Kita melihat bahwa dunia secara geopolitik tensinya tidak menurun atau justru cenderung meningkat. Dan ini menciptakan risiko spillover ke perekonomian dunia. Jadi geopolitik masih dan bahkan sekarang menjadi headline atau fokus dari para pimpinan dunia dan pembuat kebijakan. Ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi yang signifikan. Kita semua tahu pada minggu lalu, pada saat saya tengah ada di Washington dan Spring Meeting, eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel itu meningkat, bahkan terjadi ada military operation terbatas. Meskipun kita tetap berharap dan semoga ini adalah komitmen yang akan dijalankan, kedua belah pihak berusaha untuk menghindarkan dari perang secara terbuka dan all out. Namun
ketegangan itu dan bahkan sempat konflik militer terjadi, ini harus diwaspadai. Kemudian kita lihat dari sisi dampak dari eskalasi tersebut terhadap pergerakan harga minyak sempat menembus angka 90 namun kemudian terkoreksi kembali di bawah $90 untuk Brent, harga minyak Brent yang sekarang posisi terakhir adalah 88. Secara year to date kenaikan harga minyak ini 14,3%. Jadi memang ada kecenderungan rambatan kenaikan harga minyak dalam 1 tahun atau antara Januari sampai dengan Maret atau sampai dengan bahkan April ini. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena ada tekanan dari geopolitik atau ketegangan di Timur Tengah. WTI on the other hand harganya slightly di bawah Brent, namun juga kecenderungannya sama dan kenaikannya 17,5% year to date. Jadi Januari sampai dengan April ini. Kita masih perlu harus terus waspada terhadap kemungkinan further disruption dari rantai pasok, terutama untuk minyak dan gas karena memang kondisi di region tersebut masih sangat fluid. Dan kecenderungan harga minyak yang tinggi berarti akan mempengaruhi baik APBN dan perekonomian kita dan kemudian menyebabkan tekanan terhadap inflasi. Di sisi lain kita juga melihat Federal Reserve terutama dari Jerome Powell yang menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Amerika masih sangat robust tumbuh dan inflasi belum menurun secara cukup signifikan dan pada level yang diharapkan. Ini yang menyebabkan keputusan Federal Reserve untuk menunda penurunan atau pemotongan suku bunga policy atau policy rate, dan ini tentu mengkonfirm higher for longer-nya dari Fed bahkan beyond dari yang tadinya diekspektasi oleh market, melebihi apa yang diekspektasikan market. Seperti diketahui market tadinya memiliki harapan penurunan suku bunga bisa terjadi tahun 2024 ini secara beberapa kali. Dengan data terbaru nampaknya harapan market itu tidak terpenuhi karena nampaknya Federal akan tetap menjaga policy rate-nya dan mungkin penurunan baru akan terlihat apabila data pada sisi growth, labor maupun inflasi telah pada kondisi yang meyakinkan mereka untuk bisa membuat adjustment. Dengan situasi ini maka muncul ekspektasi yang harus diubah. Dengan perubahan ini terjadi capital outflow dan menekan nilai tukar. Nanti saya akan sampaikan mengenai kecenderungan dari penguatan dolar ini. Nah, berbagai faktor geopolitik inilah yang harus kita waspadai karena akan merambat dan memberikan imbas pada perekonomian kita. Kita lihat untuk Fed Fund Rate yang tadi disampaikan masih pada level 5,5%. Tadinya market berharap akan ada penurunan hingga bahkan yang paling optimis 6 kali pemotongan. Itu tentu berharap akan segera menurun. Namun nampaknya harapan itu harus direvisi dengan data dan statement dari Federal Reserve. Dengan situasi ini terlihat pergerakan dari US Treasury yang cenderung masih meningkat, sekarang di 4,6, itu adalah kenaikan dari Fed Fund Rate dari US Treasury, yaitu surat berharga dari Amerika Serikat, dan dolar indeks juga mengalami kenaikan. Sekarang di posisi 105,7, makin tinggi di atas 100 berarti dia meningkat atau menguat. Kalau dolar menguat berarti mata uang lawannya seluruh dunia dalam posisi yang melemah. Yang terjadi di berbagai negara bahkan depresiasinya cukup dalam seperti di yen Jepang, ini depresiasi terdalam dalam 40 tahun mereka.
Sehingga sekarang kalau kurs antara yen terhadap US dollar itu adalah yang terlemah dalam 40 tahun terakhir. Kenaikan US Treasury ini tentu akan meningkatkan beban utang di Amerika Serikat yang sudah tinggi. Sehingga dalam hal ini akan menjadi salah satu topik political negotiation antara Partai Republikan dengan Demokrat. Situasi ini tentu akan menimbulkan juga ketegangan karena kalau setiap saat antara Demokrat dengan Republikan tidak ada kesepakatan, maka mengancam terhadap penyelenggaraan APBN di Amerika Serikat. Dengan situasi itu biasanya akan menimbulkan sentimen market yang tidak baik. Kondisi global environment yang tadi saya sampaikan menyebabkan proyeksi ekonomi dunia cenderung stagnan, yaitu pada level yang rendah dan belum ada faktor yang mendongkrak. Untuk tahun 2024 forecast-nya IMF meskipun slightly better di 3,2, namun ini adalah stagnan sejak tahun lalu. Lembaga-lembaga lain seperti OECD bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di bawah level yang diprediksi oleh IMF, yaitu hanya 2,9. Sedangkan Bank Dunia juga lebih rendah, meskipun dua institusi ini, yaitu IMF, Bank Dunia, measurement metodenya berbeda dari sisi pertumbuhan ekonomi. Tahun depan juga masih akan diperkirakan tetap stagnan di 3,2. Sementara inflasi di negara-negara maju meskipun sudah menurun secara average, tapi antar negara berbeda-beda. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Amerika Serikat masih relatif di atas target yang diharapkan. Kita lihat untuk negara berkembang, inflasi masih cukup tinggi di 6,2 untuk forecast tahun depan. Tahun ini masih di 8,3. Dan untuk inflasi dunia masih on average di 5,9 tahun ini. Jadi kalau kita lihat level inflasinya di 2024, meskipun di negara maju terjadi penurunan dan ini kontribusinya terutama di Eropa dan to some extent di Jepang, namun di Amerika Serikat masih belum menurun sesuai dengan ekspektasi. Dan inflasi dunia maupun di negara berkembang masih relatif tinggi. Dengan inflasi tinggi dan pertumbuhan dunia yang relatif stagnan growth levelnya, kita lihat komposisi antar negara maju dalam hal ini hanya sedikit meningkat dibanding tahun lalu, tapi hanya tumbuh 1,8. Amerika Serikat menurut WIO hanya 1,9. Untuk tahun depan, tahun ini 2,7. Dan kita lihat Indonesia growth-nya tahun ini diprediksi oleh IMF 5,0, tidak ada perubahan dari prediksi yang dibuat pada bulan Januari lalu. Dan untuk tahun 2025 IMF memprediksi Indonesia di 5,1%. Nah, situasi global yang cenderung melemah dan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi baik dari geopolitik, harga komoditas, inflasi, suku bunga tentu akan mempengaruhi kinerja perekonomian seluruh dunia, terutama untuk manufaktur. Masih mayoritas 52,2% negara-negara yang disurvei memiliki PMI manufaktur dalam situasi yang negatif, artinya contracted, di bawah 50. Sementara hanya 47,8 yang ekspansif atau di atas 50. Indonesia sekali lagi masih pada situasi ekspansi. Pada levelnya pun Indonesia cukup baik. Jadi kalau kita lihat yang outstanding dari sisi manufacturing activity, India, dan ini sesuai juga dengan growth secara total India, kita lihat PMI India di 59,2. Indonesia dalam hal ini di 54,2. Ini juga jauh di atas 50. Banyak negara lain baik di Asia maupun di G20 mereka masih struggle dengan aktivitas manufaktur
yang di sekitar 50 atau bahkan sedikit di bawah 50. Kita lihat ya seperti Thailand, Filipina positif, Vietnam dan Malaysia itu mereka semua di bawah 50. Harga komoditas yang volatile harus kita waspadai. Karena faktor dari harga komoditas ini tidak hanya masalah perekonomian yang cenderung lemah dari sisi global yang menyebabkan permintaan cenderung menurun, namun terjadinya disrupsi dari sisi rantai pasok karena masalah keamanan dan geopolitik. Jadi di sisi satu adalah demand-nya harusnya kecenderungan harga komoditas tidak naik karena cenderung melemah, namun supply shock-nya lebih dominan sehingga harganya bisa mengalami kenaikan. Jadi ini adalah dua faktor yang sangat ekstrim berbeda. Demand-nya melemah, tapi supply-nya, shock-nya menyebabkan kemungkinan terjadinya penurunan shock yang cukup mendadak. Secara kecenderungan, harga komoditas mengalami koreksi karena kalau kita lihat sejak tahun 2022 hingga 2023 harga komoditas itu melonjak tinggi. Kita lihat seperti Brent dulu sempat menyentuh di atas 120 dolar oil ya ini ya. Itu kalau kita lihat angkanya di 2022 itu sangat tinggi, pernah menyentuh di atas 120 dolar. Dan sekarang ada di level 88. Koreksi meskipun kalau kita lihat dari sejak Januari sampai sekarang naik 14%, tapi kalau dilihat dari tahun 2022 dia menurun. CPO tahun 2022 pernah menyentuh hampir 1.800, 1.600. Sekarang ada di 850. Year to date-nya naik dari Januari ke April naik 6%. Namun kalau dari tahun 22 yang dulu sangat tinggi itu turun. Natural gas juga sama. Year to date-nya turun 34%. Dan ini adalah penurunan dibandingkan tahun 2022. Batu bara yang juga merupakan komoditas penting di Indonesia, year to date-nya turun 11,9% atau hampir 12%. Dibandingkan tahun 2022 hingga 2023 yang harga batu bara mencapai 400, sekarang di 129, ini penurunan yang sangat signifikan. Dan ini terlihat nanti di dalam kinerja dari perusahaan-perusahaan pertambangan, terutama batu bara, yang kemudian dampaknya pada penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kondisi ini juga mempengaruhi neraca perdagangan kita. Kita masih surplus dari sisi trade account, ekspor minus import untuk merchandise. Namun surplusnya mulai menurun atau mengalami penurunan. Kalau kita lihat tahun lalu Januari-Maret 2023 surplus dari neraca perdagangan itu mencapai 12,1 billion US dollar. Untuk Januari-Maret tahun ini surplus namun levelnya 7,31 billion. Penurunannya 4,8 billion. Ini cukup besar. Namun Indonesia masih menikmati kondisi neraca perdagangan yang surplus. Kalau kita lihat growth dari ekspor kita, itu masih di negatif teritori. Growth-nya di 4,2 negatif. Ekspor kita. Import mengalami drop yang cukup tinggi dibandingkan bulan lalu, yaitu negatif 12,8. Nah, import ini penurunannya tajam sehingga memang trade account kita masih positif, tapi kita harus melihat apakah tren dan volatilitas growth per bulannya itu nanti akan membentuk rata-rata pertumbuhan satu tahunnya seperti apa. Artinya kalau dari Januari hingga Maret, ekspor kita steady di negatif growth. Itu koreksi dari tahun 2022 dan awal 2023 yang masih sangat tinggi dan ini sekarang pada level yang relatif terkoreksi. Sedangkan import juga terkoreksi namun dia sering volatile. Kadang-kadang meningkat kemudian drop seperti yang terjadi pada Februari dan Maret ini. Jadi dari sisi faktor eksternal, neraca pembayaran dan neraca perdagangan kita harus
mewaspadai dan terus memonitor secara detail perkembangan dari neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Karena ini mempengaruhi kinerja ekonomi kita dan juga terhadap penerimaan dan APBN kita. Inflasi Indonesia relatif tetap terkendali baik. Kalau kita lihat headline inflation kita adalah di 3,05 di bulan Maret. Nanti mengalami penurunan lagi, ada tekanan karena kenaikan harga pangan. Kalau kita lihat volatile food mengalami kenaikan yang steep, terutama sejak dari Desember tahun lalu. Kita semuanya tahu mengenai harga beras dan beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan. Namun harga beras sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Kita lihat dari yang peak terjadi pada bulan Februari dan sekarang sudah menurun di 14.765. Tekanan yang tadi higher for longer dari Amerika Serikat juga mempengaruhi kinerja dari surat berharga negara serta pasar modal dan arus modal seperti yang saya sampaikan, terutama arus modal jangka pendek. Kita lihat yang paling sebelah kanan, yang orange adalah surat berharga negara kita mengalami capital outflow. Dan ini menyebabkan harga dari SBSN kita juga mengalami koreksi kenaikan yieldnya. Kalau kita lihat dengan capital outflow di surat berharga dan untuk bulan April ini surat berharga dan capital market karena 2 minggu terakhir ini terjadi cukup tadi perubahan akibat statement dan juga posisi dari Federal Reserve yang menggambarkan bahwa mereka akan cenderung mempertahankan suku bunga. Ini tentu mempengaruhi dari mulai harga saham, nilai tukar, dan surat berharga negara dari sisi yield kita. US Treasury yang tadi mengalami kenaikan dengan statement penurunan policy rate tidak terjadi secara cepat, juga mempengaruhi yield dari Indonesia surat berharga kita. Dalam hal ini sekarang sudah di 7,05. Yield dari US Treasury 10 tahun 4,64, yield dari Indonesia bonds yang lokal di 7,05. Fed Fund Rate Anda lihat yang kuning masih di 5,5. Penurunan dari nilai tukar kita itu terjadi juga di semua nilai tukar dari berbagai negara. Ini karena dolar indeks mengalami penguatan di 4,5, yaitu yang biru, artinya lawannya semua mata uang yang lain kemudian mengalami koreksi melemah. Indonesia dalam hal ini nilai tukarnya year to date di 5,37 depresiasinya. Negara-negara seperti sekitar kita dan di emerging country G20 kira-kira dalam situasi yang mirip, ada yang lebih parah, tentu tergantung dari fondasi dan kondisi ekonomi masing-masing. Thai baht mengalami lebih dalam, koreksinya di 8,56%, Korean won di 6,31%, Turki dalam hal ini mengalami 10,4%. Brazil dekat dengan kita di 5,06. Terus kita lihat Vietnam 4,7, South Africa 4,7, Filipina di 3,9. Jadi pergerakan nilai tukar ini dirasakan dan itu juga dibahas di dalam pembahasan spring meeting kemarin. Kecenderungan terjadinya capital outflow, koreksi terhadap nilai tukar, harga saham dan yield dari surat berharga menjadi fokus dari pembahasan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di G20 maupun pada pertemuan IMF minggu lalu. Tentu masing-masing negara harus mulai melakukan adjustment dengan dinamika market yang cukup tinggi ini. Semuanya cenderung makin hati-hati, semuanya kemudian cenderung untuk memitigasi risiko dari pergerakan global tersebut. Nah, Indonesia ekonominya alhamdulillah baik. Tadi PMI-nya kita cukup tinggi, aktivitas manufaktur tidak mengalami perubahan atau bahkan masih diekspansif.
Indeks kepercayaan konsumen kita juga masih stabil di 123,8 karena tadi inflasi walaupun tadi volatile food naik tapi headline-nya masih terjaga di 3%. Spending dari konsumen kita yang diukur oleh Mandiri Spending Index masih dalam posisi kuat di 46,9 dan kalau kita lihat trennya tentu juga ini ada pengaruhnya Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Penjualan real indeksnya juga masih di zona positif di 3,5. Tadi PMI 54,2, konsumsi listrik kita untuk bisnis juga masih positif, growth-nya di 7,5%. Meskipun di industri mengalami sedikit kontraksi, tapi saya suspek juga karena banyak hari libur menjelang Lebaran. Untuk konsumsi semen sesudah 2 bulan yang lalu melonjak tinggi growth-nya, pada bulan Maret ini terkoreksi di 1,9. Jadi overall masih bagus, konsumennya cukup baik, namun kita harus waspada karena beberapa mengalami koreksi. Baik ini koreksi yang sifatnya cyclical karena musiman seperti karena hari Ramadan dan hari raya, maupun koreksi yang mungkin sifatnya struktural dan jangka panjang. Ini yang harus kita waspadai. Dengan kinerja yang kita lihat tadi, konsumen yang baik, kegiatan manufaktur positif, capital dalam hal ini cukup positif dari sisi FDI atau penanaman modal. Kita prediksi untuk Q1 growth kita di 5,17%. Growth kita karena ini baru selesai di Maret ya. Jadi Januari, Maret kita perkirakan kita masih bertahan di atas 5%. Namun kita waspada terhadap turbulence global dan regional yang terjadi. Proyeksi dari Q1 berbagai lembaga kita lihat cukup bervariasi. Bloomberg, BCA itu di 5,0 dan 5,1. Goldman Sachs memprediksi slightly di bawah 5. Moody's di 4,7. Nomura lebih upbeat di 5,3 dan kita di 5,17. Untuk secara keseluruhan 1 tahun berbagai lembaga tadi sebutkan IMF prediksi tahun ini kita di 5,0, World Bank di 4,9, OECD 5,1, Bloomberg konsensus di 5,0. Jadi ini masih 3 kuartal ke depan yang harus kita lihat. Tahun depan relatif steady meskipun kita lihat variasinya tidak terlalu besar. Nah ini lingkungan ekonomi yang tentu mempengaruhi pelaksanaan APBN kita, terutama nanti dari pos-pos yang memang dipengaruhi secara langsung oleh kinerja ekonomi seperti penerimaan negara. Kalau dari sisi belanja itu adalah dalam kontrol pemerintah relatively. Mungkin ada beberapa pos yang juga nanti akan kita waspadai. Kita sekarang lihat kepada APBN kita. APBN kita mulai dari sisi belanja dulu. Sampai dengan kuartal 1 yaitu 31 Maret, Januari hingga 31 Maret, kita telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar 427,6 triliun rupiah. Ini adalah 17,3%. Ya, kalau ini sudah 1/4 tahun, tapi kita membelanjakannya 17,3%. Dan kalau dibandingkan tahun lalu ini kenaikan cukup signifikan, 23,1%. Ini karena tahun 2024 memang ada aktivitas yang front load seperti pemilu yang terjadi pada bulan Februari sehingga banyak sekali belanja yang cukup tinggi seperti penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu itu semuanya terjadi di Januari Maret. Biasanya pada tahun yang tanpa pemilu nggak ada belanja pemilu sehingga ini mempengaruhi tadi. Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar. 205,4 mempengaruhi dari sisi belanja non-KL kita. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga berarti sudah mencapai 20,4% dari pagu yaitu 222 triliun. Sedangkan belanja non-KL 205,4 triliun itu masih 14,9% dari pagu.
Tapi faktornya berbeda. Kalau belanja KL itu didominasi oleh kementerian yang tadi menyelenggarakan pemilu, sedangkan belanja non-KL didominasi oleh belanja subsidi. Nah, tahun ini kita lihat dengan growth belanja 23,1% pasti mempengaruhi kinerja dari perekonomian. Yang tadi makanya ini termasuk salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi Q1. Mari kita lihat beberapa detail dari belanja pemerintah pusat. Pertama, untuk belanja pegawai, ini ada kenaikan yang cukup signifikan karena dua faktor. Jadi pada kuartal 1 Januari sampai Maret kita membelanjakan 70,7 triliun. Tahun lalu hanya 49,5 dan itu steady di sekitar 49. Kenapa terjadi kenaikan yang cukup signifikan? Yaitu 42,8% sendiri. Satu, karena tahun 2024 kita menaikkan gaji dan pensiun. Jadi gaji ASN TNI Polri naik 8%, pensiun naik 12%. Jadi ini meningkatkan jumlah belanja per bulannya. Makanya kalau kita lihat belanja 2024 untuk pegawai naik dibandingkan belanja pegawai dalam 4 tahun terakhir. Yang kedua, bulan Maret kita juga sudah mengeksekusi belanja THR. Dan untuk THR tahun 2024 ini kita memberikan penuh 100% tukin. Jadi kalau kita lihat tadi kenaikan baseline-nya gajinya naik 8%, pensiun naik 12%, plus mereka mendapatkan THR di mana THR tahun ini dibayarkan penuh termasuk tukin 100%. Tahun sebelumnya tukin hanya 50%. Ini yang menyebabkan kalau kita lihat Januari Maret tahun ini kita sudah membelanjakan 70,7 triliun, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata 4 tahun terakhir. Itu karena faktor tersebut ya. Jadi kita lihat belanja pegawai naik 42,8%, terdiri dari gaji dan tunjangan naik 14,2, ini kalau kita lihat tadi, dan tunkin honorarium lembur naik 18,5, dan THR yang dalam hal ini ada 13,5 triliun yang kita bayarkan. Untuk belanja barang, dan ini adalah mayoritas biasanya untuk operasional banyak kementerian lembaga, juga terjadi kenaikan 80,6 triliun. Ini naik 38,9%, naik tajam sekali. Walaupun tahun lalu juga naik tinggi 36,3%, yaitu mencapai 58 triliun, tahun ini naik lagi ke 80,6. Apa yang menyebabkan belanja barang ini naik? Terutama untuk belanja berkaitan dengan pemilu yang tadi saya sebutkan, karena pemilu itu mayoritas belanjanya adalah belanja barang. Untuk pembayaran honorarium, pemungutan, penghitungan suara, pengadaan barang jasa untuk logistik pemilu itu mencapai 18,2 triliun sendiri. Untuk Polri juga untuk pengamanan dari pemilu. Kementerian Agama pembayaran BOS, peningkatan mutu relevansi pendidikan, Kemenhan 6,5 triliun untuk pengelolaan barang milik negara untuk matra darat, laut, dan udara secara terintegratif, dan Bawaslu 4,5 triliun sendiri untuk pembayaran berbagai honorarium ad hoc dan penyelenggaraan pemilu serta pengawasan pemilu. Jadi terlihat untuk pemilu sendiri adalah lebih dari 22,7 triliun, lebih dari seperempatnya dari total belanja Januari hingga Maret. Dan yang lain juga related pemilu. Belanja KL yang lain dalam bentuk modal juga terjadi kenaikan yang cukup impresif, yaitu 17,8%. Tahun lalu juga naik cukup tinggi di 25,3%. Jadi belanja modal mencapai 27,6 triliun. Ini karena belanja modal tuh eksekusi dari jalan, irigasi, dan jaringan mencapai 8,8 triliun. Untuk peralatan dan mesin 14,7, ini terutama untuk Polri, Kemenhan, Kejaksaan. Dan untuk gedung dan bangunan baru yang dibangun ada 2,9 triliun, terutama di Kementerian Kesehatan. Anda lihat banyak sekali membangun rumah sakit di daerah dan juga PUPR untuk perumahan dan pemukiman. Untuk belanja bansos
yang mencapai 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah, yaitu 35,9 triliun. Yang waktu itu saya sudah sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Tahun 2023 itu eksekusi Bansos Januari hingga Maret memang rendah karena waktu itu Kemensos sedang melakukan adjustment terhadap data untuk DTKS. Sehingga eksekusinya dan termasuk juga modalitas antara transfer ke Himbara maupun ke POS, PT POS. Sehingga memang waktu itu eksekusinya agak tertunda melewati Januari Maret. Tahun 2024 kembali kemudian dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan DTKS maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui PT POS, sehingga eksekusinya bisa Januari Maret. Jadi kalau kita lihat Kemensos 20,4 triliun untuk PKH dan sembako. Ini adalah program yang memang sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Untuk Kementerian Kesehatan juga 11,6, itu juga reguler transfer untuk PBI, Jaminan Kesehatan Nasional, untuk 96,7 peserta yang tidak mampu yang ditanggung oleh negara. Kemendikbudristek ada bantuan untuk PIP 7,9 juta siswa dan KIP Kartu Indonesia Pintar untuk 605,4 ribu mahasiswa. Kementerian Agama 1,4 triliun itu lagi juga untuk PIP 1,5 juta siswa dan KIP bagi 37 ribu mahasiswa di bawah universitas di bawah Kementerian Agama, dan BNPB untuk pelaksanaan tanggap darurat 34 miliar. Ini mungkin untuk saya recall kembali untuk teman-teman wartawan karena penjelasan saya di MK tetap konsisten, yaitu pelaksanaan Undang-Undang APBN untuk bantuan sosial yang sudah diatur dalam undang-undang. Kalau ada pergeseran lebih karena pergeseran tahun lalu karena Kemensos, sehingga kelihatan pertumbuhannya agak tinggi, tapi tidak ada hal yang sangat spesifik pada bulan Januari hingga Maret. Untuk belanja non-KL yang terutama besar, itu mencapai 2.205,4 triliun. Kita tadi lihat pensiun mengalami kenaikan karena tadi dua faktor. Pensiun adalah naik 12% di tahun 2024, plus THR kita bayarkan penuh untuk pensiun di bulan Maret, sehingga kelihatan belanja untuk manfaat pensiun jadi naik 45,4%, mencapai 56,6, terdiri dari yang reguler Taspen Asabri, dalam hal ini Taspen mendapatkan atau melalui Taspen 39,7 triliun yang dibayarkan kepada pensiunan yang ada di bawah Taspen, dan Asabri 5,6 triliun untuk pensiunan TNI Polri. Kemudian THR kita bayarkan 11,3 triliun untuk para pensiunan pegawai negeri maupun TNI Polri. Ini yang menjelaskan tadi kenaikan yang cukup besar dibandingkan 4 tahun terakhir. Untuk subsidi kita lihat, ini tentu karena belum selesai ya. Subsidi di sini kelihatannya menurun 19,8. Pembayaran untuk berbagai subsidi biasanya melalui auditing first. Jadi makanya kita lihat untuk Januari sampai Maret itu adalah pembayaran reguler yang kita berikan, namun nanti karena ada pergerakan harga minyak, nilai tukar, tagihan akan berjalan dan akan terjadi pada bulan-bulan ke depan sesudah terjadinya audit. Januari sampai dengan Maret realisasi subsidi 30,1 triliun. Itu turun 19,8%. Tidak berarti nanti pada akhir tahun akan menurun terus. Seperti saya sampaikan, proses untuk auditing dan adjustment baru akan mulai dihitung pada beberapa bulan ke depan. Kalau kita lihat yang besar adalah kenaikan untuk penyaluran KUR. Ini mencapai kenaikan 79,2. Seperti diketahui, kredit usaha rakyat tahun lalu agak mengalami stagnasi pada Januari hingga April. Karena kredit usaha rakyat waktu itu melalui proses adjustment dulu. Ada adjustment policy untuk graduasi dan juga permintaan untuk berbagai bank
melakukan pelaksanaan yang lebih disiplin. Sehingga kita mengharapkan lebih banyak jumlah penerima kredit yang baru dibandingkan yang mendapatkan beberapa kali. Ini yang kemudian menyebabkan kredit usaha rakyat tahun lalu, Januari-April, agak mengalami hambatan. Sehingga kalau dilihat tahun ini naik ke 54,3 triliun, itu tentu karena base-nya tahun lalu yang memang lebih rendah. Debitur KUR dalam hal ini jumlah orangnya meningkat 937 dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata. Jadi naiknya 88,6%. Untuk subsidi LPG, listrik kenaikannya tidak cukup besar dan untuk BBM bahkan masih mengalami penurunan. Namun tadi saya sampaikan ini masih nanti subject to pelaksanaan pada kuartal-kuartal ke depan yang mungkin harus kita waspadai karena tadi kenaikan harga minyak dan juga adanya perubahan kurs. Untuk belanja tematik, belanja kesehatan kita 31 triliun. Ini hampir sama dengan tahun sebelumnya sehingga kenaikannya hanya 4,3% dan belanjanya cukup konsisten seperti untuk PBI, untuk Badan POM dan BKKBN. Untuk yang BKKBN itu fokusnya kepada keluarga yang memiliki bayi yang terutama mengalami stunting dan kemudian beberapa kenaikan belanja untuk pelayanan kesehatan dari TNI dan Polri yang mencapai 1,8. Untuk PBI itu sudah rutin dan Badan POM untuk pemeriksaan sampel obat. Untuk transfer ke daerah 7,2 triliun belanja kesehatan ini terutama untuk operasional dari puskesmas dan untuk berbagai pelayanan primer. Jadi ini melalui dana alokasi umum yang di-earmark untuk bidang kesehatan dan melalui DAK non-fisik, yaitu dalam bentuk biaya operasi kesehatan. Belanja ketahanan pangan yang merupakan juga prioritas bagi program pemerintah mengalami kenaikan yang sangat besar. Tahun 2024 telah terbelanjakan Januari-Maret 10,6, yaitu hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang Januari-Maret hanya 5,5 triliun. Terutama didominasi untuk PUPR 3,3 triliun itu untuk berbagai infrastruktur di bidang ketahanan pangan seperti melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Kemudian Kementerian Pertanian 1,2 triliun untuk pembelian alat-alat dan mesin pertanian. KKP 1 triliun untuk bantuan benih dan pelatihan masyarakat. Serta Bappenas 400 miliar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sedangkan untuk program lain 1,1 miliar itu dilakukan dalam bentuk program resi gudang dan subsidi bunga penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Dalam ketahanan pangan juga ada transfer ke daerah sebesar 4,6 triliun terutama melalui dana desa sebesar 4,6 triliun dari aktivitas di desa yang berbasiskan pada pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya. Untuk anggaran tematik pendidikan mencapai 133,7 triliun. Ini jumlahnya sangat signifikan. Karena kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan 20% dari belanja kita. Ini naik 12,3% dibandingkan tahun lalu yang 119,1 triliun itu juga sudah naik sangat tinggi mendekati 30% dibandingkan tahun 2022. Apa saja yang dilakukan untuk belanja 133,7 satu untuk Kemendikbud itu adalah untuk PIP, KIP, dan tundangan profesi guru non-PNS mencapai 6,9 ribu. Kementerian Agama juga untuk gaji pengajar, PIP, KIP, dan biaya operasi sekolah di bawah Kementerian Agama. Ada 80,9 triliun yang sangat besar anggaran pendidikan ditransfer melalui daerah dalam bentuk
DAU earmark pendidikan. Ini terutama untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah. Kita juga dalam DAU ini, TKD ini ada bantuan operasi sekolah, BOS itu masuk DAU non fisik, dan bantuan operasional untuk PAUD. Jadi ada 43,7 juta anak-anak kita yang sekolah di SD maupun yang PAUD 6,2 juta yang mendapatkan manfaat langsung dengan adanya transfer APBN melalui pemerintah daerah sehingga sekolah bisa terlaksana. Untuk dana abadi juga telah dicairkan 15 triliun dana abadi pendidikan pada kuartal pertama ini. Di bidang infrastruktur telah terbelanjakan 44,7 triliun. Ini 5,3% naik dibandingkan tahun sebelumnya yang 42,4. Kalau kita lihat untuk belanja infrastruktur cukup stabil dari tahun ke tahun pada level antara 40 hingga 50 triliun. Ini karena mayoritas didominasi untuk belanja modal, terutama untuk PUPR, yaitu jalan raya, bendungan, irigasi, dan air bersih. Perhubungan untuk rel kereta api, pelabuhan laut, dan pemeliharaan dari BTS untuk Kominfo dan data center serta satelit. Untuk Kementerian Agama, belanja terdiri dari gedung pendidikan, sarana prasarana dari madrasah dan asrama haji. Sedangkan untuk Polri, Hankam itu adalah pembangunan sarana prasarana untuk ketahanan keamanan Polri Hankam di IKN. Untuk TKD ada 11,4 triliun dalam bentuk dana bagi hasil dan DAU yang di-earmark untuk infrastruktur daerah. Dan untuk below the line 6,0 triliun adalah untuk pembiayaan perumahan melalui FLPP. Jadi itu belanja-belanja yang sifatnya adalah pembangunan fisik infra baik melalui kementerian lembaga, daerah maupun melalui pembiayaan FLPP yang dieksekusi melalui below the line. Nah, untuk beberapa anggaran tematik yang saya konsisten menyampaikan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemilu 2024, ya, anggaran pemilu total dari 2022 hingga 2024 itu 71,3 triliun. Tahun 2024 ini 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan 26 triliun. Artinya hampir 70%, 67,9% sudah terbelanjakan karena memang pemilu ya pada bulan Februari ini dia mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading. Itu dari mulai KPU Bawaslu yang paling besar 23,8 triliun dan KL-KL lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu dari mulai TVRI, RRI, PAN-RB, TNI, Polri, BPKP dan yang lain-lain yang semuanya mendukung penyelenggaraan pemilu berdasarkan fungsi dari kementerian lembaga masing-masing. Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai kita harapkan ya memang nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun. Untuk anggaran pembangunan IKN yang selama ini juga menjadi perhatian masyarakat dari tahun 2022 hingga 2024 itu dialokasikan anggaran 72,1 triliun. Kalau tahun 2022 hanya 5,5 triliun terrealisir, 2023 27 triliun, tahun ini alokasi anggarannya adalah mendekati 40 triliun, 39,6 triliun. Namun pelaksanaan hingga 1 April atau akhir Maret baru 4,3 triliun dari 39,6 triliun. Ini artinya baru 11% atau 10,9%. Terutama untuk klaster infra yang cukup besar dan diakselerasi nih dalam hal ini 2,3 triliun, realisasi fisiknya 13,5%. Ini pembangunan gedung di istana, di kawasan istana negara, kawasan dari gedung-gedung Kemenko dan kementerian lain, serta gedung untuk otoritas IKN sendiri. Tower dari rumah susun untuk ASN, Hankam, dan
rumah tapak menteri yang waktu itu Pak Bas sudah juga menunjukkan beberapa kemajuan. Jalan tol IKN, jembatan IKN, rumah sakit dan bandara VVIP, serta penyempurnaan kawasan untuk fasilitas infrastruktur seperti air. Jadi Sepaku Semoy, embung dan pengendalian banjir itu menggunakan seluruh APBN kita. Untuk belanja non-infra ada 2 triliun dari mulai berbagai kegiatan perencanaan, koordinasi, promosi, laporan dan rekomendasi, kegiatan pemetaan, pemantauan, dukungan pengamanan dan operasi dari otoritas IKN sendiri. Jadi dalam hal ini telah terbelanjakan 2 triliun atau 65% dari pagu yang sebesar 3,1. Sekarang saya masuk ke belanja yang kita salurkan melalui pemerintah daerah, yaitu transfer keuangan dan dana desa melalui APBD. Sampai dengan 31 Maret, ya dalam hal ini 184,3 triliun APBN sudah transfer ke daerah-daerah. Dalam bentuk DAU, ya dalam hal ini 111,6 triliun. Ini naik 7,1% dari tahun lalu yang 104,2. Untuk DAK non fisik 31,2 hampir sama atau hanya turun 0,2% dari tahun lalu yang 31,3 triliun. Sedangkan dana otsus belum ada realisasinya sampai dengan Maret. DBH kita 24,1 triliun naik 8,4% dari tahun lalu. Dana desa naik cukup tinggi 16,9 triliun atau naik 12,7% dibandingkan tahun lalu yang 13 triliun. Dana istimewa 0,2 ini triliun atau naik 28,5. Untuk DAK fisik ya hampir relatif belum. Hibah belum dan insentif fiskal kita sudah bayarkan 300 miliar atau naik 69,2% dibandingkan tahun lain. Kalau kita lihat penjelasannya DAU yang lebih tinggi karena porsi DAU Blok Grand meningkat realisasinya. Untuk DBH ada kenaikan tadi 8,4 karena pagu DBH memang tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena harga minerba tahun lalu yang tinggi, maka dana bagi hasilnya mulai dibayarkan tahun ini. Maka kita lihat DAK non fisik masih relatif sama tadi untuk operasi sekolah POS maupun untuk BOK biaya operasi kesehatan. Jadi tidak ada perubahan. Dana desa lebih tinggi karena desa-desa dalam menyelesaikan APBDes-nya lebih cepat tahun 2024 sehingga kita bisa transfer lebih cepat. Insentif fiskal untuk penyampaian syarat salur oleh daerah yang lebih tinggi sehingga kita bisa segera mentransfernya. Jadi itu adalah posisi DAK. 184,3 triliun. Pemerintah daerah pada bulan Maret ini masih memiliki dana di perbankan yang cukup tinggi, 180,96 triliun. Kalau kita lihat ya dibandingkan bulan sebelumnya yang dana di perbankan 173,8 triliun atau Januari yang 150 triliun, ini berarti terjadi kenaikan account atau dana di perbankan oleh pemerintah daerah. Kalau dibandingkan bulan Maret tahun-tahun sebelumnya, angka ini tidak jauh berbeda atau bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan 2023 dan 2022. Kita lihat tahun 2022 itu tertinggi bulan Maret, pemerintah daerah sempat memiliki account di bank mencapai 202 triliun. Tahun lalu 196,5 triliun, tahun ini 180. Jadi kalau dilihat levelnya menurun 3 tahun terakhir, hampir sama dengan tahun 2021. Untuk komposisi dana pemerintah daerah yang ada di perbankan, mayoritas 79,3 adalah dalam bentuk giro, deposito hanya 17,6 dan tabungan di 3,07%.
Sekarang saya masuk ke below the line. APBN melakukan belanja investasi atau pembiayaan investasi, dan itu dilakukan untuk berbagai tujuan. Untuk dana abadi pendidikan, kalau kita lihat LPDP yang tadi telah mendapatkan transfer 15 triliun, itu terus meningkatkan jumlah dari siswa yang dikirim untuk belajar baik di dalam negeri dan di luar negeri. 66,4 dari 20.151 lulusan atau alumni yang dibiayai oleh LPDP hingga 31 Maret itu bekerja di sektor publik, mayoritas entah pegawai negeri pusat, TNI, Polri, atau pegawai daerah. 31,5 bekerja di sektor private dan 2% mereka bahkan bekerja di berbagai kegiatan sosial yang sangat bermanfaat. Sering kita berikan contoh luar biasa, mereka punya ide, dedikasi, dan juga passion. Untuk dana research, LPDP telah membiayai 2.906 proyek penelitian dengan nilai 2,68 triliun. Yang bagus juga adalah terutama nanti dari BRIN, banyak dari kegiatan research ini bekerja sama dengan institusi-institusi global. Jadi ini akan meningkatkan kualitas dari para periset kita dan juga meningkatkan network dari lembaga-lembaga research di Indonesia. Ini cukup baik dan akan terus mengestablish reputasi Indonesia sebagai negara yang berinvestasi di bidang pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Untuk pembiayaan investasi di luar pendidikan dan penelitian, kita menggunakan below the line untuk mendukung masyarakat tidak mampu atau berpendapatan rendah dalam akses untuk memiliki perumahan. Pada tanggal 31 Maret, akhir Maret, ada 4.229 rumah dengan nilai lebih dari setengah triliun, yaitu 504 miliar, di mana 51.134 unit rumah yang kreditnya menggunakan FLPP KPR. Nilainya mencapai 6,17 triliun rupiah. APBN juga dalam hal ini membayar berbagai kewajiban pemerintah Indonesia yang memiliki saham di berbagai institusi global seperti di Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Food for Agriculture Development. Ini menjadi salah satu tools untuk Indonesia tidak hanya berdiplomasi, juga mengakses knowledge maupun pembiayaan juga. Sekarang saya akan masuk mulai di bidang penerimaan negara. Penerimaan pajak kita sampai akhir Maret mencapai 393,9 triliun. Ini artinya hampir 20% dalam satu kuartal ini, 19,81% dari target. Kalau kita lihat bulan pertama 7,5% terkumpulkan atau 149 triliun, bulan kedua Februari 13,5% dari target sudah terkumpul atau 269, bulan ketiga ini kumulatif 393,9 atau 19,1. Komposisinya untuk PPh non migas secara bruto 220,4 triliun atau sudah mencapai di atas 20%. Naik 0,1%, sangat tipis. Untuk PPN dan PPNBM ini yang basisnya aktivitas 155,79 triliun, secara bruto masih juga naik 2,57%. Ini juga di atas 19% dari target tahun ini. Yang mengalami koreksi adalah PPh migas
yaitu 14,53. Nanti kita lihat PPH migas ini naik turunnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar. Untuk kuartal 1 masih mengalami koreksi cukup dalam, yaitu 18%. Namun ini totalnya sudah juga di atas 19%. Dan PBB dan pajak lainnya 3,17 triliun, itu 8,39%. Secara bruto naik 11%. Mayoritas dari pajak jenis pajak utama kita masih tumbuh positif. Namun pertumbuhannya relatif tipis dan ini harus kita waspadai. Secara bruto kita lihat PPH 21 ini adalah pajak karyawan dan pekerja ya, dalam gaji pekerja dalam hal ini naiknya cukup mengembirakan dan konsisten. Tahun lalu naik 21,6%, tahun ini masih naik 25,9%, ya. Dan PPH 21 ini kontribusinya cukup besar, 16% dari total penerimaan kita. Baik bruto maupun neto tumbuhnya robust di atas 20%. Ini artinya pekerja, karyawan, mereka mendapatkan penerimaan gaji, upah yang levelnya cukup baik atau ada karyawan baru yang masuk sebagai pembayar pajak karyawan dalam hal ini. Ini hal yang positif, artinya ini mengkonfirm PMI kita tadi untuk manufaktur terutama yang masih ekspansif di atas 54. Untuk PPH final yang juga mengalami pertumbuhan kuat, yaitu tumbuh 9,3% secara bruto dan secara neto 13,1. Ini karena PPH dari bunga deposito dan jasa konstruksi. Ini juga hal yang positif. Di satu situ jasa konstruksi mengalami kenaikan, berarti aktivitas konstruksi mulai menggeliat. Kita harapkan ini akan tetap terjaga. Dan kontribusi dari PPH final ini 8,3%. Yang perlu untuk kita waspadai adalah PPH badan. Kita lihat mengalami koreksi secara cukup dalam. PPH badan ini kontribusinya 14,5% dari total penerimaan kita. Dan kita lihat untuk brutonya kontraksinya 21,5%. Untuk netonya lebih dalam lagi 29,8. Kenapa ini? Terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan manufaktur yang mengalami untuk pertambangan koreksinya adalah harga dan juga ekspor, sehingga mereka meminta restitusi. Harga turun tajam di 2024 ini yang mulai muncul di dalam pembayaran pajak mereka yang dikoreksi dengan penurunan dari sejak tahun lalu sebetulnya. Sedangkan untuk PPN dalam hal ini secara bruto masih tumbuh 5,8%. PPN dalam negeri ini kontribusinya signifikan, 22% dari total penerimaan negara kita. Tahun ini tumbuh 5,8%. Masih tumbuh positif dibandingkan tahun lalu yang 34,7. Jadi ada koreksi tapi tetap di positif. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan netonya PPN dalam negeri ini mengalami kontraksi sangat dalam, 23,8. Ini terutama untuk kegiatan-kegiatan industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan yang kemudian melakukan ekspor. Mereka meningkatkan restitusi juga dari kompensasi lebih bayarnya tahun lalu. Jadi kombinasi, ada restitusi karena tahun lalu volume masih tinggi dan mereka membayar bulanannya cukup tinggi, namun kemudian dikoreksi tahun ini karena ternyata harga dari komoditas maupun volumenya tidak sebesar yang mereka report sebelumnya. Sehingga ini harus kita lihat secara hati-hati, artinya ada koreksi yang mempengaruhi penerimaan negara. Koreksi dari kegiatan ekonomi, apakah dari sisi harga komoditas maupun kegiatan ekonomi yang kemudian terrefleksikan dalam penerimaan negara. Untuk PPH orang pribadi, karena Maret kemarin selesai sudah, kita juga cukup gembira dengan
perkembangan yang terus positif. Tahun lalu tumbuh 12,6, tahun ini tumbuhnya 9,2%. Meskipun PPH orang pribadi ini kontribusinya masih sangat kecil di 2,2% dari total penerimaan kita. Namun growth yang konsisten ini memberikan harapan untuk terus kita tingkatkan. Jadi ini adalah refleksi dari situasi ekonomi. Di sisi satu PPH 21 yang merupakan karyawan dan pekerja membaik, PPH orang pribadinya juga masih tumbuh positif. Jadi dari sisi masyarakat, penerima gaji, penerima upah dan orang pribadi positif. Namun perusahaan mengalami koreksi cukup dalam, terutama karena adanya tadi ya, koreksi harga komoditas maupun mungkin aktivitas yang agak menurun. Serta dari sisi PPN-nya juga mengalami restitusi meskipun secara bruto masih positif. Ini gambaran yang cukup mix dari perekonomian kita yang harus terus kita waspadai. Sedangkan untuk PPH final tadi saya sampaikan masih cukup bagus, terutama untuk jasa konstruksi ini memberi harapan dan untuk bunga deposito karena level dari suku bunga yang masih tinggi. Untuk PPN import yang juga kontribusinya besar 15,6% juga mengalami koreksi. Tadi kita lihat growth dari import mengalami penurunan sangat tajam. Ini juga kita lihat ada faktor cyclical. Nanti kita lihat apakah tren dari import kita ke depan akan seperti apa. Tapi kita lihat tadi Januari naik kemudian turun sangat tajam untuk import kita. Kalau kita breakdown berdasarkan sektor, maka kita akan mendapatkan juga gambaran mengenai perekonomian kita dari penerimaan pajak ini. Industri pengolahan adalah sektor yang kontribusinya terbesar dalam perekonomian, dalam penerimaan pajak kita 26,2%. Tahun lalu tumbuh tinggi 23,8, tahun ini tumbuhnya sangat tipis untuk yang bruto hanya 0,8. Kalau secara neto dikurangi restitusi yang harus kita bayarkan kembali karena memang itu adalah uangnya wajib pajak, maka industri manufaktur mengalami kontraksi penerimaan pajak 13,6%. Ini yang harus kita lihat. Di satu sisi PMI-nya tadi, Production Manufacturing Index-nya masih bagus 54, di sisi lain import termasuk bahan baku mengalami penurunan, dan kita lihat pajak dari industri manufaktur secara bruto masih tumbuh sangat tipis tapi netonya turun. Ini semuanya harus menunjukkan kesehatan dan kondisi dari industri manufaktur di Indonesia. Sektor kedua yang cukup besar dan dominan adalah perdagangan. 24,39% dari penerimaan pajak kita dari perdagangan. Ini kalau kita lihat dari pertumbuhan brutonya juga masih positif double digit 11,3%. Tahun lalu 15,9. Jadi ini bagus. Netonya kontraksinya tipis di 1,6. Ini tadi juga disebutkan. Adanya tadi restitusi karena lebih bayar dan mereka melakukan juga berbagai koreksi. Kalau kita lihat sektor ketiga kontribusi terbesar adalah jasa keuangan dan asuransi, dan ini yang masih sangat sehat. Karena tadi disebutkan untuk PPH finalnya maupun dari PPH yang berasal dari deposito. Untuk jasa keuangan asuransi yang kontribusinya 13,2% dari total penerimaan negara, pertumbuhannya masih di 14,9% untuk yang bruto, netonya di 13,9%. Jadi mereka masih positif double digit kuat di atas 10%. Tahun lalu pertumbuhannya lebih tinggi lagi di 30%, namun tahun ini masih bertahan di double digit di atas 10. Ini hal yang bagus di sektor ini. Untuk konstruksi real estate tadi kan kelihatan jasa konstruksi juga meningkat dan kelihatan aktivitas konstruksi dan real estate juga mulai menggeliat. Ini memberikan harapan. Karena kita juga memberi insentif fiskal untuk perumahan seperti yang kita luncurkan, untuk PPN-nya diberikan bantuan biaya administrasi dan juga PPN bukan? PPN DTP. Jadi memang ini menimbulkan demand yang cukup bagus dan terlihat konstruksi dan real estate menyumbangkan
pajak, meskipun kita sudah memberikan insentif untuk PPN DTP dari pembelian rumah di bawah 1 miliar ya, 2 miliar dalam hal ini, namun secara overall konstruksi dan real estate mengalami positif growth dari sisi revenue lebih kuat dari tahun lalu. Tahun lalu secara bruto tumbuh 6%, tahun ini 15,3%. Secara neto juga masih tumbuh, yaitu di 7,9%. Jadi ini hal yang bagus, kita memberi insentif, sektornya bergerak, dan penerimaan pajak totalnya lebih tinggi. Untuk pertambangan ini yang paling mengalami koreksi sangat dalam ups and down-nya. Tahun lalu sebelumnya 72,3 karena harga komoditas masih tinggi, kemudian turun secara drastis di kuartal terakhir dan kita lihat terus menurun di tahun 2024 sehingga penerimaan dari pertambangan ini pajaknya turun 39,4%. Bahkan kalau secara neto turunnya sangat dalam, 58,2%. Hampir 60% growth dari penerimaan pertambangan kita kontraktif. Untuk sektor transport pergudangan masih positif. Ini menggambarkan kegiatan internal domestik kita itu cukup menderu dan cukup terus stabil. Tumbuhnya 9,6% secara bruto, sesudah tahun lalu tumbuh 39,6 dan secara neto di 4,7. Untuk jasa perusahaan juga tumbuh 8,9% secara neto, secara bruto, secara neto 7,6. Ini menggambarkan suatu gambaran yang cukup mix. Aktivitas di dalam perekonomian domestik kita ada yang terus berkembang dan bagus dan merespons terhadap insentif yang kita berikan. Ada yang terkena imbas global seperti pertambangan karena harga komoditas dan permintaan. Informasi dan komunikasi juga meningkat di 20,3%, growth-nya secara bruto dan secara neto 22,5%. Nah, ini yang perlu untuk kita terus lihat, waspadai dan kita respons agar secara overall, secara keseluruhan perekonomian kita tetap terjaga momentumnya meskipun ada beberapa sektor yang tidak imun dari pengaruh global. Bea cukai kita dalam hal ini juga tergambarkan dampaknya dari kondisi global. Bea masuk kita 11,8 triliun atau ini 20,6%. Bea masuk ini turun 3,8%. Kalau kita lihat tadi kontraksi import lebih dalam, penerimaan bea masuk yang 11,8 triliun dalam hal ini mencapai penurunan 3,8% dari apa yang kita harapkan atau yang kita capai tahun lalu. Untuk bea keluar yang ini berhubungan dengan ekspor kita 4,2 triliun rupiah telah terkumpulkan sampai akhir Maret. Ini 23,7%. Naik 37% dari tahun sebelumnya. Kalau kita lihat untuk bea keluar terutama untuk tembaga dipengaruhi oleh adanya relaksasi ekspor untuk komoditas tembaga. Dan untuk produk sawit kita mengalami penurunan karena tadi harga sawit masih di bawah yaitu sebesar 787 per metrik ton. Untuk volume sawit juga mengalami penurunan 13,7. Cukai rokok kita terutama tapi juga MMEA untuk rokok mengalami penurunan 7,3%. Ini karena produksi November-Desember menurun sebesar 1,7 dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok. Untuk cukai MMEA mengalami penurunan tumbuh 6,6%. Ini karena kegiatan aktivitas restoran, hotel, dan pariwisata yang relatif meningkat. Sedangkan untuk etil alkohol tumbuh 16,2%. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan terutama bea cukai dari sisi penerimaan negara. Untuk kategori ketiga yaitu penerimaan negara bukan pajak, telah terkumpulkan sampai akhir Maret 156,7 triliun. Ini kenaikan 10%, cukup baik. Namun kita juga hati-hati karena kalau kita lihat dari sisi komponen penerimaan negara bukan pajak, terutama dari sumber daya alam, baik migas maupun non migas, terlihat tadi koreksi harga.
Untuk migas turun 18%, yaitu 25,7 dibandingkan tahun lalu 31,3. Untuk non migas turunnya lebih dalam lagi yaitu 36,7%. Ini karena SDA non migas seperti batu bara itu mengalami koreksi baik dari sisi harga maupun volume. Jadi penerimaan sumber daya alam di PNBP mengalami koreksi. Tapi kenapa kok total penerimaannya naik? Ini karena pembayaran dividen terutama dari dua bank himbara, BRI dan Mandiri. Itu terutama yang kemudian memberikan kontribusi melonjaknya penerimaan PNBP kita dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu BUMN, mencapai 42,9 triliun, melonjak dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,6 triliun. Ini karena pembayaran dividen pas jatuh tempo dibayarkan pada bulan Maret lalu. Untuk PNBP lain dari kementerian lembaga cukup steady di 42,4, sedikit koreksi tipis 4,4%. Ini terutama untuk berbagai pendapatan jasa transport dan layanan administrasi. Sedangkan BLU kita 17,9 triliun atau turun sedikit 1,9%, terutama pungutan sektor sawit untuk BLU sawit dan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Sekarang saya akan masuk ke below the line, yaitu pembiayaan. Walaupun tadi APBN kita masih surplus, namun untuk pengelolaan pembiayaan itu dilakukan 1 tahun. Jadi termasuk issuance dari surat berharga negara kita itu adalah berdasarkan strategi 1 tahun. Kita lihat untuk pembiayaan realisir 104,7 triliun. Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6% dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai 225,4. Jadi dalam hal ini kita memang cukup hati-hati dari penerbitan SBN tahun ini 104 triliun ini turun 52,2% dari tahun sebelumnya sebesar 217. Sedangkan dari sisi pinjaman neto yaitu 600 miliar turun sangat besar 91,9% dari tahun lalu yang mencapai 7,8. Kita memahami bahwa situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga bonds market domestik maupun global itu saling mempengaruhi dan situasi global sangat dinamis. Oleh karena itu, di dalam strategi pembiayaan kita akan tetap mengelola secara prudent, hati-hati, dan kita melakukan strategi yang cukup pragmatis dan opportunistic supaya kita bisa selalu memilih timing, volume, maupun jenis surat berharga yang harus kita issue untuk menjaga kehandalan APBN kita. Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis karena perubahan dari tadi nilai tukar, suku bunga, yield, dan juga guncangan yang berasal dari terutama negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang harus kita perhatikan, termasuk Jepang dalam hal ini. Ini 3 faktor yang harus kita lihat. Sebenarnya kita lihat 4 selalu zona yang kita perhatikan, Amerika, Eropa, Jepang, dan Timur Tengah. 4 hal ini yang akan juga menentukan terutama untuk instrumen global kita. Untuk instrumen dalam negeri kita akan lihat antara retail maupun yang institusional. Ini semuanya akan terus kita waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita. Defisit kita tadi karena masih dalam positif, namun ke depan 3 kuartal ke depan kita harus melihat secara hati-hati. Coba kita lihat dari asumsi makro yang muncul. Kita telah lihat untuk pertumbuhan ekonomi tadi belum, tapi Q1 kita perkirakan tumbuhnya di 5,17. Jadi masih cukup dekat dengan asumsi makro. Untuk inflasi, tapi itu proyeksi kita nanti BPS akan menyampaikan
angka Q1 berdasarkan statistik. Inflasi dalam hal ini montemonnya 0,52, untuk year on year 3%, sehingga growth-nya di 2,8, untuk tahun ini asumsi 2,8 masih relatif ada di sekitar itu. Yang kita lihat bergerak cukup signifikan adalah nilai tukar. End of period mencapai 16.280. Year to date rata-rata dari Januari hingga akhir Maret itu di 15.711. Dua ukuran ini lebih tinggi dari asumsi kita yang 15.000. Jadi ini deviasi yang cukup besar, hampir 700 rupiah atau bahkan 1.200 rupiah dibandingkan end of period, tentu akan menentukan berbagai faktor di dalam APBN kita. Depresiasi mencapai 4,83%. Untuk SBN kita, APBN mengasumsikan 6,7, sedangkan kinerja yang real end of period sudah di atas 7, yaitu 7,06. Year to date-nya masih di bawah, yaitu 6,64, karena awal tahun masih relatif stabil bawah. Ini juga harus menjadi salah satu faktor untuk menentukan arah dari financing policy atau kebijakan pembiayaan kita. Kita juga lihat harga minyak 82 di dalam APBN kita, dolar per barel, year to date-nya masih tidak berbeda atau bahkan di 80,3, namun end of period sudah merambat di atas. Ini karena kejadian yang ada di Middle East akhir-akhir ini, pada 2 minggu terakhir. Ini sudah mulai mengangkat rata-rata harga minyak kita. Dan ini harus kita lihat secara hati-hati. Lifting minyak maupun lifting gas di bawah asumsi dua-duanya. Dan ini mempengaruhi volume penerimaan kita. Dengan situasi ini kalau kita lihat postur APBN hingga akhir Maret adalah sebagai berikut. Penerimaan negara, pendapatan negara kita mencapai 620 triliun atau 22,1% dari target tahun ini sudah dikumpulkan sampai kuartal 1. Ini tumbuh negatif 4,1%. Untuk penerimaan pajak 393,9, ini 19,8% dari target, itu koreksi negatif 8,8%. Untuk bea dan cukai 69 triliun atau 21,5% dari target, ini juga koreksi menurun 4,5%. PNBP kita yang tadi telah saya sampaikan 156,7, itu 31,8% dari target, tapi mengalami koreksi pertumbuhan 10%, karena tadi terutama faktor dividen. Belanja negara kita cukup tumbuh tinggi, yaitu 611,9 triliun atau 18,4%, tumbuh 18% dari tahun sebelumnya. Ini terutama front loading belanja karena pemilu yang cukup besar tadi, yaitu belanja KL mencapai 222 atau sudah seperempat 20,4% dari total pagu, ini naik melonjak 33,1, terutama tadi penyelenggaraan pemilu. Untuk belanja non KL dalam hal ini 205,4 atau 14,9% dari total anggaran, tumbuh 13,9. Transfer ke daerah 184,3 triliun atau 21,5% dari total transfer kita, ini tumbuh 7,6. Dengan situasi itu, keseimbangan primer kita masih surplus 122,1. Ini surplus, namun kalau dibandingkan tahun lalu surplusnya sudah menurun, karena tahun lalu bulan Maret surplus keseimbangan primer di 228,3 triliun. Berarti surplusnya menurun 46,5%. Untuk total postur masih surplus 8,1 triliun. Dalam hal ini, kalau di total APBN diperkirakan akan 522 triliun. Dibandingkan tahun lalu yang 128 triliun surplus, ini juga penurunan surplus yang cukup tajam, yaitu di 93,7.
Jadi kalau kita lihat APBN kita masih surplus di 0,04% dari GDP. APBN total tahun 2024 didesain untuk defisitnya 2,29% defisit atau 522,8 triliun. Dari sisi pembiayaan kita sudah realisir 84 triliun atau dalam hal ini turun drastis 59% dari pembiayaan tahun lalu yang sebesar 205 posisi akhir Maret. Itu adalah situasi APBN kita yang menggambarkan tadi berbagai kombinasi dan dinamika dari ekonomi domestik kita sendiri yang cukup resilient di berbagai faktor, namun kita juga lihat beberapa aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh global dan itu terlihat di dalam perkembangan. Saya ingin tutup dengan memberikan hasil dari pertemuan IMF, World Bank, dan G20 yang saya hadiri pada minggu lalu. Pertama, untuk pertemuan IMF, World Bank, dan G20, dominasi mengenai kondisi outlook global dan risiko ekonomi global itu sangat besar. Ini artinya dari sisi situasi, kondisi, mood, dan fokus dari para pembuat kebijakan di bidang keuangan negara dan moneter sangat tersita oleh downside risk atau risiko yang besar dari perekonomian global, baik itu karena geopolitik yang tereskalasi, tadi saya sebutkan, konflik di Timur Tengah, di Ukraina belum selesai, kemudian kondisi ekonomi Amerika di mana Fed Fund Rate-nya masih bertahan higher for longer, penurunan suku bunga tidak terjadi secepat dan sedrastis yang dibayangkan, dan ini menimbulkan gejolak pasar modal dan pasar uang dan arus modal, terutama nilai tukar, capital outflow terjadi di semua negara, baik emerging maupun advance di luar Amerika. Ini mempengaruhi dolar indeks yang menguat, nilai tukar mata uang yang lainnya menjadi lebih lemah atau terkoreksi. Sehingga suku bunga lebih tinggi dan capital outflow dan nilai tukar menjadi fokus pembahasan yang sangat besar. Banyak negara, di banyak G20 maupun emerging country maupun developing country, situasi APBN mereka tidak baik. Karena mereka defisitnya sudah sangat tinggi, rasio utangnya sangat tinggi akibat pandemi dan berbagai kebijakan mereka. Sehingga situasi dengan nilai tukar yang terkoreksi dalam plus suku bunga tinggi di banyak negara, termasuk negara-negara emerging di G20 ini sangat memberatkan fiskal mereka. Cost of borrowing mereka meningkat. Ini yang tentu menjadi tema yang menyerap perhatian terbesar dari Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kita juga aktif Indonesia berperan untuk memberikan pandangan terutama dengan reform yang terjadi di lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Kita terus menyuarakan agar reformasi di multilateral institusi ini harus bisa menjawab tantangan kini dan ke depan. Entah itu tantangan di bidang climate change, kemudian lingkungan, environment, geopolitik yang menyebabkan dampak tadi, dan juga adanya kondisi dari negara-negara emerging dan negara-negara berkembang yang tertekan oleh cost of borrowing tinggi. Kebutuhan untuk melakukan berbagai adjustment menjadi sesuatu yang perlu untuk direspons oleh lembaga itu. Oleh karena itu di dalam reform ini fokusnya adalah capacity to finance atau to lend dari lembaga-lembaga itu untuk terutama negara yang mengalami dampak negatif dan membutuhkan pembiayaan. Di dalam G20, terutama untuk isu climate change dan penguatan dari reformasi MDB ini, Indonesia memberikan banyak sekali sumbangan pemikiran dan pengalaman kita. Dan kita cukup dimintakan peranan dan pandangannya di berbagai forum yang sangat prestisius. Untuk climate change, kita juga mengupdate mengenai pelaksanaan Just Energy Transition Partnership. Ini karena Indonesia bersama dengan South Africa dan berbagai negara lain seperti Vietnam
memiliki program JETP dan menjadi fokus perhatian. Juga transisi energi di Indonesia yang perlu untuk kita kelola dengan baik karena implikasi dari sisi pembiayaan negara cukup besar dan signifikan, namun itu penting. Langkah Indonesia untuk membentuk berbagai policy maupun kerangka kebijakan seperti carbon market itu juga terus menjadi perhatian dunia. Dan kita tentu terus harus berpikir keras dan bertindak cerdas di dalam rangka untuk menjaga kepentingan Indonesia, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap persoalan global seperti climate change ini. Untuk G20 Roadmap, Better, Bigger, dan More Effective MDBs yang seperti diprioritaskan oleh Brasil presidensinya, kita mendukung dan memberikan kontribusi positif. Saya tutup bahwa kesimpulannya, global risk dan global tension memberikan pengaruh negatif kepada perekonomian global dan keuangan global. Dan ini harus kita waspadai, baik dalam bentuk harga komoditas, suku bunga, maupun dari sisi nilai tukar dan capital flow. Pertumbuhan ekonomi kita masih relatif resilient. Untuk Q1, tadi saya sampaikan Kemenku membuat forecast di atas 5%, 5,17%, di mana inflasi masih tetap terkendali. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, namun harus kita jaga karena situasi berubah cepat. APBN kita hingga Maret kinerjanya masih sesuai on track dan kita terus merespon dan melaksanakan berbagai kemungkinan adjustment dengan perubahan lanskap perekonomian global yang sangat dinamis. APBN sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya di mana shock terjadi dari berbagai faktor akan terus menjadi shock absorber, di mana APBN diandalkan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi, namun pada saat yang sama APBN harus terus dijaga sustainability dan kesehatannya.